Baik, kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu destinasi wisata Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi Pulau Padar adalah destinasi wisata populer yang terletak di kawasan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Destinasi ini dikenal dengan pemandangan tiga warna, pantai dan gugusan pulau yang memukau. Puncak pulau menawarkan panorama indah, Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Jadi Pulau Padar juga memiliki pasir pantai merah muda yang unik dan menjadi destinasi favorit wisatawan domestik dan mancanegara. Wisatawan dapat menikmati berbagai aktivitas seperti trekking, snorkeling, fotografi, dan bersantai di pantai. Kemudian cara mengunjungi Pulau Padar. Jadi untuk mengunjungi Pulau Padar di NTT, wisatawan dapat berangkat dari Labuan Bajo dengan menggunakan speedboat atau kapal wisata. Perjalanan laut ini memakan waktu sekitar 1-2 jam tergantung jenis kapal yang digunakan. Setelah tiba di Pulau Padar, wisatawan dapat mendaki ke puncak untuk menikmati pemandangan indah. Kemudian di sini berapa sih biaya untuk ke Pulau Padar? Jadi kisarannya sekitar 400.000 per orang. Tapi ingat kalau biaya bisa berubah tergantung kebijakan pengelola. Sekian, kita masuk ke poin yang berikut. Baik, yang berikut kita masuk pada dampak lingkungan negatif akibat pariwisata di Pulau Padar. Yang pertama, kerusakan vegetasi dan tanam. Aktivitas trekking dan pendakian oleh wisatawan tanpa jalur yang jelas dapat merusak vegetasi alami dan menyebabkan erosi tanah. Jadi ketika banyak wisatawan melakukan aktivitas seperti trekking atau mendaki gunung tanpa mengikuti jalur yang sudah ditentukan, mereka seringkali menginjak-injak tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya. Nah, tanaman ini bisa mati karena terinjak terus-menerus. Selain itu juga, tanah di sekitarnya bisa mengalami kegundulan atau terbuka karena tertutup vegetasi. Tanah yang gundul ini mudah sekali terkikis oleh air hujan atau angin yang disebut erosi. Jadi erosi ini bisa menyebabkan tanah longsor atau rusaknya habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Terus dampak yang negatif yang kedua yaitu pencemaran lingkungan oleh sampah. Meningkatnya jumlah wisatawan yang sering tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai sehingga menimbulkan pencemaran. Dari saat jumlah wisatawan semakin banyak, seringkali tidak diikuti dengan pengelolaan sampah yang baik. Banyak wisatawan yang masih membuang sampah sembarangan seperti plastik, botol minuman, atau sisa makanan. Nah, sampah ini bisa mencemari tanah, air, bahkan mengganggu kehidupan hewan liar yang mungkin memakan sampah tersebut. Jika sampah ini dibiarkan secara terus-menerus, lingkungan akan menjadi kotor dan rusak. Serta ini bisa mengurangi keindahan dan nilai wisata dari tempat tersebut. Berikut adalah lanjutan dari dampak lingkungan negatif akibat pariwisata di Pulau Padar. Gangguan terhadap kehidupan liar. Aktivitas pariwisata yang tinggi di Pulau Padar dapat mengganggu habitat alami satwa liar seperti burung, reptil, dan hewan endemik lainnya. Kehadiran manusia secara terus-menerus, suara bising, serta aktivitas seperti trekking dan pembuangan sampah sembarangan bisa membuat hewan-hewan stres, berpindah habitat, atau bahkan mengalami penurunan populasi karena terganggunya proses reproduksi dan pola makan alami mereka. Berikut peningkatan emisi karbon. Pariwisata biasanya melibatkan perjalanan udara, laut, dan darat yang semuanya menghasilkan emisi karbon. Wisatawan yang datang ke Pulau Padar menggunakan perahu atau kapal dari Labuan Bajo serta pesawat terbang dari berbagai daerah. Selain itu, fasilitas pariwisata seperti penginapan dan kendaraan wisata turut menambah jejak karbon. Peningkatan emisi ini berkontribusi terhadap perubahan iklim yang dapat mengancam ekosistem Pulau Padar, termasuk terumbu karang dan tutupan vegetasinya.
Yang berikut kita masuk pada strategi atau solusi untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang pertama ada pembuatan jalur resmi pendakian. Bangun dan rawat jalur trekking ramah lingkungan untuk mencegah erosi dan kerusakan vegetasi. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran lingkungan, yaitu edukasi pengunjungan melalui papan informasi dan pemandu wisata tentang pentingnya jaga lingkungan. Yang ketiga itu pengolahan sampah terintegrasi, yaitu sediakan fasilitas pengumpulan dan pemrosesan sampah, serta larang penggunaan plastik sekali pakai. Yang berikut transportasi berkelanjutan, dorong penggunaan kapal yang ramah lingkungan seperti kapal berbahan bakar rendah emisi, misalnya LNG atau biodiesel, kapal listrik atau kapal dengan teknologi hibrida. Selain itu, dukungan penerapan teknologi efisiensi energi seperti desain lambung kapal yang aerodinamis, penggunaan pelapis anti-fouling ramah lingkungan, serta sistem manajemen bahan bakar cerdas untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Pemerintah dan pelaku industri juga dapat memberikan insentif atau regulasi yang mendukung transisi ke armada laut yang lebih hijau. Yang terakhir, kemitraan dengan komunitas lokal. Libatkan masyarakat setempat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan operasional kegiatan wisata. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pelatihan penyediaan lapangan kerja, serta peluang usaha lokal berbasis kearifan lokal. Dengan melibatkan komunitas, akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pelestarian alam dan budaya setempat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa manfaat ekonomi daripada wisata berkelanjutan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.